Shalom semuanya, selamat pagi. Luar biasa ini ya, di tengah hujan masih penuh juga. Wah, kasih salam kanan kiri, kita orang beriman. Berani sekalipun badai, topan, menderu, tetap datang di ibadah. Haleluya. Ya, pagi ini kita sama-sama berbicara tentang tema kita bulan ini, percaya pada Tuhan dalam mempengaruhi. Jadi suatu kepercayaan. Tadi Pak Arifin sempat sampaikan bahwa Daud, dia percaya bahwa Tuhan besertanya. Sehingga dia berani menghadapi Goliat yang besar. Dan saya percaya setiap kita di sini punya pergumulan. Kalau sampai kita nggak punya pergumulan, berarti sudah ada penghibur dan duka. Artinya nggak ada kehidupan lagi. Setiap orang hidup pasti punya pergumulan. Entah kecil, entah besar, pasti saudara punya pergumulan. Betul atau betul? Betul, setiap kita punya pergumulan. Ada yang bergumul ke gereja itu aja masih bergumul. Ke gereja enggak ya? Online atau ibadah onsite ya? Itu ada yang bergumul. Ada yang ke komsel bergumul, ke komsel enggak ya? Habis gembalanya gitu-gitu aja, iya. Ada yang memilih ke gereja, ada yang tidak. Tapi banyak pergumulan dalam kehidupan kita dan kita bisa memilih. Untuk menang atau untuk kalah. Tapi lihat kanan kirinya bilang, saya menang. Bilang, kasih tahu. Saya menang. Karena pergumulan bersama dengan Tuhan kita akan dibawa menghadapi suatu proses kehidupan. Ada suatu pengalaman dalam kehidupan yang membuat kita bisa menang atasnya. Dan setiap kita pasti punya. Dan beberapa saudara telah menang mengalami pergumulan. Tapi terus ada lagi, tapi tetaplah percaya. Sebagian dari kita yang di sini mungkin masih ada yang mengalami pergumulan berkata, Tuhan kapan giliran saya? Kapan giliran saya bisa menang atau keluar dari pergumulan? Percayalah, God fight dan percaya kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita menang. Dan pada akhirnya kita dapat bersaksi. Bahkan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, sedang dalam proses, kita dapat bersaksi bahwa Tuhan kita hebat. Dan itulah yang tadi dikatakan, iman. Belum kita tahu, belum kita lihat, tapi kita punya iman bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita belajar sama-sama. Dari firman Tuhan ini, Efesus 4 ayat 12 dan 13. Paulus mencatat begini, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan ayat yang 13 itu ayat kita tema bulan ini ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dunia menawarkan banyak hal. Segala perkara dapat kutanggung. 5 menit saja Pak. Cair itu dana. Wah, sepertinya saya punya persoalan keuangan. Ditawarin Pak. Tinggal tunjukkan KTP, dana keluar, selesai persoalan. Banyak iklan begitu kan? Tapi kita belajar bahwa anak-anak Tuhan harus punya cara yang berbeda oleh dunia. Karena begitu banyak orang yang dalam persoalan ekonomi ya, keuangan, terjebak di dalamnya. Dan pada akhirnya mereka tidak melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Apakah minjam itu boleh? Kalau saudara bisa bayar dan nggak mengganggu kehidupan bulanan, ya enggak masalah. Tapi ketika kita membayar lebih dari masuknya income kita 1 bulan, berarti itu masalah. Pergumulan ekonomi, saya belum begitu keluar dari itu. Tapi saya sampai hari ini Tuhan cukupkan luar biasa. Bisa makan, bisa minum, bisa menikmati. Tidak berlebih. Tapi dulu saya pernah ngalami. Namanya kelaparan. Saya pernah mengalami membeli sesuatu nggak bisa. Pernah dialami. Walaupun sampai hari ini tidak besar. Tapi pernah ngalami itu. Dan ketika saya duduk belajar. Saya pernah bersaksi. Ditantang untuk kasih persembahan. Ini kalau dikasih nggak makan. Kasih atau tidak. Tuhan sedang ajar tuh. Saya kasih. Tuhan saya kasih tapi saya nggak makan loh ya. Saya kasih. Itu masih 2 minggu lagi saudara. Dan ternyata waktu saya kasih, Tuhan ajar bahwa makanan disediakan oleh Tuhan. Dan saya cukup untuk hidup 2 minggu ke depan. Artinya begini,
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan sedang ajar dalam hidup saya. Itu perkara yang kecil. Saya tahu pergumulan saudara lebih besar, lebih hebat, lebih besar. Tapi Tuhan saudara juga hebat dan besar. Amin. Itu perkara yang saya pernah alami dari hal yang kecil. Saya mulai melatih diri. Setiap kita punya pergumulan dan Tuhan mengajar kita, mendidik kita dari setiap pergumulan yang ada. Jadi pergumulan dalam hidup saudara dan saya adalah kesempatan untuk kita belajar bertumbuh. Katakan amin. Pergumulan tidak salah manusia. Karena kita nggak peka 100% terhadap hal yang baik dalam hidup kita. Tapi waktu kita berserah kepada Tuhan, maka perkara kita bersama dengan Kristus. Amin. Asalkan bukan buat dosa terus ya. Tapi perkara yang saudara sedang gumulkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, tapi ini gak selesai. Tuhan bersama dengan saudara, pasti bisa. Kalau buat dosa, ya bertobat. Coba lirik kanannya, buat dosa bertobat, mas, mbak, bu. Nah, selesai nanti. Kalau masih jalan ya susah. Karena Tuhan rindu bersama dengan kita. Nah, ini pergumulan Paulus. Bagaimana Paulus tahu? Paulus adalah seorang perwira pada saat itu. Dia membunuh orang-orang Yahudi. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dan seorang perwira pada saat itu makan dapat dong. Dia keturunan Roma, dia pasti dijamin kehidupannya. Tapi waktu dia tulis ini, dia dalam keadaan yang tidak baik. Di penjara, dia gak bisa kemana-mana. Tapi dia berkata, aku tahu segala kelimpahan. Karena pernah menjadi perwira. Aku tahu makan kenyang. Tapi aku juga tahu makan yang gak kenyang. Aku juga tahu dalam keadaan susah. Sebab dalam pelayanannya Paulus mengalami kapal karam, bertemu dengan binatang buas, dirampok. Dia membiayai pelayanannya dalam kehidupannya. Ada banyak hal yang dia alami, tapi cuma satu yang saya lihat dari hidupnya. Dia sangat percaya kepada Tuhan yang memanggilnya. Mari kita lihat di sini. Proses panggilan daripada Paulus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dipenjarakan karena Tuhan. Kalau ada kebenaran dalam hidup kita dan kita dihukum, kita dipenjarakan karena Tuhan. Tapi percaya saudara, dunia ini cuma sebentar. Jangan takut kepada yang membinasakan daging ini, tapi takutlah kepada yang membinasakan roh kita nantinya. Sebab kalau daging ini binasa, semua akan mengalaminya. Tapi rohnya kemana? Kita semua yang ada di sini yang percaya kepada nama Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan dunia cuma sebentar. Berapa lama kita hidup di dunia? Sebentar. Saudara renungkan saja, sebentar. Saya dulu punya anak kecil, sekarang anak sudah besar-besar. Baru gini, kok cepet banget ya, kayaknya kemarin masih lari-lari. Sekarang sudah besar. Usia saya juga tidak muda lagi. Ini kan ada semir aja saudara, kalau enggak ya putih-putih juga. Artinya bahwa kita sudah berbeda loh. Dulu dengan sekarang kok cepat sekali kelihatannya. Nggak panjang kan hidup kita di bumi cuma sebentar, tapi apa yang kita harus buat di bumi? Untuk itu sadarlah saudara, kalau saudara masih main-main, berhenti. Dan apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kita, respon dengan baik, lakukan yang Tuhan mau. Supaya kita mengalami seperti Paulus alami. Hal yang hebat, tapi bukan berarti kita harus dipenjara ya enggak. Imannya maksud saya, seperti Paulus. Sebab itu aku menasihat kamu supaya aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atasnya semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ketika Paulus mengalami sebuah pergumulan dan pertemuan dengan Tuhan, dia menemukan tujuan hidupnya berbeda. Sebelumnya membunuh anak-anak Tuhan, tapi pada akhirnya dia melayani Tuhan yang hebat. Jadi, mari kita baca ini. Nah, setiap persoalan yang kita hadapi harus menemukan maksud Tuhan atas kita. Karena pergumulan kita berbeda-beda, tidak sama. Tapi saya percaya di setiap pergumulan saudara ada maksud Tuhan untuk hidup saudara.
Pada waktu saya ngalami tadi itu yang saya bilang, nih ada duit cuma segini loh Tuhan. Tabur, tabur. Kalau tabur nggak makan. Itu pergumulan. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Begitu saya lakukan, perubahan terjadi dalam hidup saya. Apa yang saya alami? Dulu namanya punya uang dikit, saya irit-irit. Antara irit dan pelit, ya beda-beda tipis waktu itu. Beda-beda tipis. Saya belajar. Dan terus belajar dari mulai jadi jemaat menabur, belajar jadi gembala komsel. Nah ini Pak Yohanes ini gembala wilayah saya dulu loh. Dulu gembala wilayah saya mendidik. Saya masih di mana waktu itu, Jimbaran. Ada Pak Charles ini. Tahu kita masih sama-sama komsel di Taman Gria Pak Charles ya. Zaman itu. Belajar jauh. Susah tapi saya mau gini, apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan bawa dalam hidup saya? Dari Jakarta dibawa ke sini dengan pergaulan yang berbeda sekali dari Jakarta ke sini. Dengan situasi yang berbeda juga. Rasanya gak betah, pengen pulang lagi ke Jakarta. Tapi Tuhan punya hobi memisahkan. Terang dan gelap gak bisa. Kalau saya di Jakarta masih mungkin aneh-aneh hidupnya. Masih dengan gaya-gaya yang seperti itu. Tapi waktu dipisahkan di Bali, Tuhan mau membuat kita menjadi anak-anaknya. Sama seperti Tuhan memilih Paulus. Dari seorang yang membunuh anak-anak Tuhan. Dipanggil menjadi alatnya. Hal yang hebat. Kalau hari ini saudara di tempat ini, Tuhan panggil saudara untuk satu hal. Jadi kalau mengalami pergumulan, temukan maksud Tuhan di dalam pergumulan saudara. Dan saya pasti maksud Tuhan adalah maksud yang baik. Kenapa Paulus memiliki kepercayaan pada Tuhan? Yang hebat. Dia punya kepercayaan sama Tuhan. Confidence-nya itu luar biasa. Karena dipilih sama Tuhan Yesus. Waktu dipilih sama Tuhan Yesus ini, nanti kita baca bagaimana pertemuan Paulus. Paulus itu mengetahui tujuan hidupnya setelah pertemuan dengan Tuhan. Sebelumnya dia membunuh. Tapi waktu pertemuan dia akhirnya tahu tujuan hidupnya. Kalau ditanya hari ini, apa tujuan hidup saudara? Apa tujuan hidup kita? Saya bekerja Pak, habis bekerja, dapat uang, kasih makan anak, semua selesai, istri, sampai dia bertumbuh besar. Setelah itu saya meninggal, selesai. Saya tinggalin warisan, sudah. Apakah itu saja? No. Kita harus menjadi bagian kerajaannya. Untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Dalam kehidupan apapun, bukan saudara harus menjadi hamba Tuhan, pengkhotbah, bukan saja. Tapi di kantor saudara, di komunitas saudara, di mana saudara berada, terang Tuhan harus muncul dari hidup kita kepada mereka. Amin. Itu yang membawa kita mengenal tujuan kita. Terusnya, believe in God's presence. Percaya penyertaan Tuhan. Dan ini yang harus kita latih. Karena kecenderungan kita di bumi ini adalah khawatir. Kita suka khawatir berlebihan. Tapi percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saya lanjut ya. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan, ini dia. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus waktu itu ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, ini jawabannya hebat. Siapakah engkau? Tuhan. Lalu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara ada di sini, saya percaya saudara dipilih oleh Tuhan juga kok. Karena gak sembarangan karya Tuhan di kayu salib untuk orang-orang yang tidak mau percaya kepada namanya. Saudara ada di sini karena saudara percaya sama nama Tuhan Yesus. Betul ya? Artinya Tuhan juga ada dalam hidup saudara. Dan pergumulan yang saudara hadapi, percayalah Tuhan memperhatikannya. Nah, saya lanjut lagi, satu ayat lagi. Kisah Para Rasul 9 ayat 13-16. Jawab Ananias. Ini selanjutnya dari bacaan kita tadi. Tuhan, dia gak mau nih Ananias disuruh Tuhan. Dari banyak orang yang telah aku dengar tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab Saulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini pilihan daripada Tuhan kepada Saulus. Akhirnya Saulus menjadi Paulus. Dan confidence-nya adalah, imannya adalah dia percaya Yesus menyertai hidupnya. Hari ini berapa banyak yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mungkin melayani, mungkin dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Mungkin saudara dipanggil untuk berhenti dari dari dosa-dosa yang kita buat. Dipanggil untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Berhenti untuk bersatu kembali dengan pasangannya suami istri yang selama ini mungkin berpisah. Berhenti untuk ribut dengan anak, dengan orang tua. Berhenti. Saudara dipanggil untuk menjadi kudus bersama dengan Tuhan. Dan waktu itu ada, maka confidence. Saudara percaya kepada Kristus, penyertaan Tuhan, dan tahu tujuan hidup kita. Selagi kita dalam pergumulan, baik. Karena pergumulan membuat kita berlutut untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita nyaman-nyaman saja, kita melihat segala sesuatunya aman, kita kurang berdoa kayaknya ya. Kita gak berdoa-berdoa ya, dengerin lah YouTube lah ya, nyanyi pujian lah di Stella. Kita gak nyanyi, kita dengar orang nyanyi. Tapi yang Tuhan mau dari nafas saudara, keluar puji-pujian bagi nama Tuhan. Setiap pergumulan saudara yang saudara hadapi, biarkan nafas saudara ini keluar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan waktu itu dinaikkan, saya percaya Roh Allah akan bersama dengan saudara. Pergumulan saudara bisa selesai. Saya kalau bersaksi banyak hal. Ada satu orang yang sedikit kesalahan dikerjakan. Dia punya, maaf ya, tanda kutip, pinjamannya cukup besar. Bukan lagi juta-juta, bukan ratus-ratus, udah besar sekali. Dia menghadap saya dan saya juga bingung apa solusinya, tapi berdoa. Akhirnya mulutnya terkunci untuk menyumpahi, berkata-kata, komplain, mulutnya terkunci. Yang dia kerjakan cuma berpuasa dan sujud menyembah di kaki Tuhan. Kalau dihitung nilainya cukup besar. Tapi hari ini semuanya selesai. Dulu hartanya banyak habis terjual. Hari ini dia telah membangun kembali. Dan dia mulai bersaksi. Dia mulai menyatakan dan belajar untuk bersyukur dari apa yang ada. Dulu punya uang banyak, punya mobil bagus. Propertinya di mana-mana. Dulu hampir habis tuh. Tapi datang kepada Bapak Arifin, kepada saya. Dan hari ini selesai. Dan dia cuma bilang Tuhan itu hebat. Dia cuma bilang cara Tuhan menolong itu ajaib. Cara Tuhan menolong ajaib dan hebat. Jadi hari ini saudara, setiap pergumulan kita, pasti kita menang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Raja kita. Karena kita waktu mengalami pergumulan kita merasa kitalah yang paling sengsara di bumi ini. Kita yang paling susah di bumi ini. Kalau saudara lihat teman-teman yang lain, mereka berat sekali. Tapi mereka pun keluar sebagai pemenang. Waktu mengandalkan Tuhan. Ketika Daud berperang sama Goliat, dia tahu kesulitannya. Tinggi sekali dan dia kecil. Gimana ngelawan yang besar? Tapi karena percaya penyertaan Tuhan, dia menang. Dan hari ini pergumulan apapun yang saudara hadapi, saudara percaya bahwa Tuhan bersama dengan saudara dan pasti menang. Asalkan kita nggak neko-neko gitu ya, nggak aneh-aneh. Kita tetap dalam rule-nya Tuhan, bersujud menyembah. Dan tadi Pak Arifin juga singgung, apa yang iblis goyang dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Dengkulnya, dengkul itu bicara doa. Berarti yang sering kita hadapi dalam pertempuran adalah jam doa kita. Jam baca firman kita. Itu seringkali dikalahkan sama
keakuan kita, kemalasan kita, kelelahan kita, kecapean. Alasan kita cuma satu, Tuhan aku capek, aku nanti doanya sore aja Tuhan. Sore sibuk, maaf Tuhan sibuk, doanya besok pagi aja Tuhan. Padahal doa saudara bisa lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena doa itu nafas. Saudara berjalan ke mall pun bisa berdoa, betul ya? Iya dong doa, apalagi kalau saudara suami istri jalan, begitu jalan, Pak, keren tuh Pak. Iya suaminya, oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kasihkan dia blur hitam-hitam itu supaya tidak membeli semua itu. Nanti kalau suaminya ke toko elektronik, ke toko mobil, istrinya, oh Rafa, Tuhan tolong. Silaukan matanya sehingga tidak melihat mobil baru itu. Sama-sama kan pada akhirnya. Tapi mari kita bersama-sama lihat. Di mana kita saja, di mana kita berada. Biarkan kita selalu terhubung dengan Tuhan. Karena dia penolong kita. Jadi pergumulan apapun yang saudara hadapi hari ini percayalah. Tuhan beserta kita. Amin. Saya lanjut lagi. Nah, kita harus melatih diri di dalam beribadah. Dalam surat 1 Timotius 4 ayat 8-10 bilang begini, latihan badan ini terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Katakan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita memang harus berjuang dalam iman kita setiap hari. Kita gak bisa percaya sama Yesus, udah. Berjuang saudara, karena hidup ini peperangan. Setiap hari kita berperang. Bisa saja iman kita goyah. Bisa saja kita luput dari karya Tuhan karena kita sendiri yang tidak melatih dan berjuang dalam ibadah. Jadi ibadah itu penting. Makanya saya bilang tadi bersyukur saudara di tengah hujan, badai, topan, guntur, melanda, wah semua gunung runtuh. Saudara tetap beribadah. Karena banyak ya, baru gerimis dikit sudah malas ibadah. Di sini sih nggak ada. Saya lihat saudara imannya luar biasa. Tangguh. Kalau kita belajar dari Paulus tadi, kapal karam itu nggak enak. Diserang binatang buas juga nggak enak. Dirampok nggak enak. Pelayanan loh. Dan dia lebih baik sewa tenda saja, orang dia punya usaha, sewa tenda, duduk baik-baik, manis, terima uang, santai-santai, kan lebih enak. Tapi karena panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia harus melangkah. Hari ini kalau ada panggilan Tuhan dalam hidup saudara, apakah saudara duduk diam atau respon panggilan itu? Kalau Tuhan berbicara hari ini kepada hati saudara, tapi kalau saudara berkata, Tuhan aku mau, maka karya Tuhan lebih hebat lagi dalam hidup saudara. Kan terbukti Paulus karyanya luar biasa. Dalam perjanjian baru surat-suratnya begitu banyak. Memberkati kita. Sampai hari ini. Cukup panjang. Kita lihat di sini. Karena itu Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah di dalam musim atau season kita di hari-hari ini, di masa generasi kita. Bahkan yang sudah termasuk masa akhir zaman. Banyak konteks ibadah itu cuma datang gereja hari Minggu, pulang ibadah, makan-makan sama keluarga, pulang, wah luar biasa khotbahnya tadi keren. Minggu depan ngesap kayak apa ini khotbahan kemarin itu? Lupa gitu. Tapi itu konsepnya. Hari ini kita belajar bahwa ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh yang hidup. Artinya roh saudara tetap terhubung sama Tuhan. Yang kudus artinya kita menjaga kehidupan kita dari dosa, dari dunia. Yang membawa kita ke dalam dosa. Yang berkenan, kita mencari perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, termasuk panggilan tadi. Dan kita baca di sini. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku. Kata Yohanes ya. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri.
Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi perkenanan Tuhan itu melakukan apa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita baca firman, kita bisa berkata, Tuhan aku jangan khawatir, jangan takut. Tapi ada perintah-perintah Tuhan lain. Dan ada panggilan khusus dalam hidup saudara. Hari ini responi panggilan itu. Sebab saudara ketika saudara lakukan, saudara percaya sama Tuhan dan penyertaan Tuhan hebat. Terakhir, kalau terakhir enak saudara ya. Mau pulang sebentar lagi. Iya, tapi habis ini saya doa supaya saudara punya iman, roh Tuhan berkarya, saudara tiba-tiba wah ngalami luar biasa berkhotbah di sana sini. Itu kerinduan dari hamba-hamba Tuhan adalah kita semua yang mendengar atau bersama-sama membaca firman terpanggil untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus itu memperoleh kekuatan hubungan dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi begini. Waktu saya dipisahkan dari Jakarta ke Bali. Di Jakarta enak sekali main sama teman-teman di kota besar, sana sini, hidupnya bebas. Kalau keluar jam 11 malam pulangnya pagi, saya bukan anak nakal sebenarnya ya. Karena orang tua bilang jangan pulang malam-malam, nanti kalau pulang malam nakal kamu gitu. Saya pulang pagi kok, saya nggak pulang malam. Jadi nggak nakal, enggak ada bercanda saya. Tapi begini, kehidupan di sana tidak membuat saya memahami apa yang menjadi bagian saya. Sebagai tanda kutip anak Tuhan. Dan waktu di Bali saya mulai sadar bahwa memperoleh kekuatan hubungan dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus itu penting. Akhirnya waktu di Bali saya sujud berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Jauhkan dari kebiasaan masa lalu, sikap hidup masa lalu. Dan saya mengambil puasa dalam kehidupan untuk apa? Untuk tahu maksud Tuhan dalam hidup saya. Pada waktu datang sini gak ada kerinduan jadi hamba Tuhan. Gak ada. Saya cuma mau bekerja. Tapi pada akhirnya saya paham. Tuhan panggil saya untuk menjadi saksi kerajaannya. Dan yang terakhir. Percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita untuk menyatakan kuasa dan mukjizat bagi dunia. Jadi waktu kita dekat dengan Tuhan. Percaya saja saudara. Penyertaan Tuhan ada. Saudara dapat berdoa. Orang lain disembuhkan. Dulu saya gak ngerti cara doa. Dulu saya berdoa aja masih terbata-bata. Ngomong takut. Tapi waktu percaya Tuhan mulai diajar mendoakan orang. Bahkan waktu saya doakan kista pun bisa hilang. Apakah itu hebatnya saya? Bukan. Tuhan mau tunjukkan barang siapa percaya sama penyertaan Tuhan. Kuasa ada di tangan saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Tangan saudara bisa dikuduskan untuk memberkati orang dan menyembuhkan banyak orang. Di situ letak bagaimana Godfidence itu terjadi dalam hidup kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan. Kita percaya sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kalau ada saudara berkata begini, benar bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya masih abaikan, tidak ada respon. Ada panggilan untuk bertobat, tapi saya masih tidak respon. Ada panggilan untuk berhenti dari tingkah laku yang jahat, tapi saya masih tidak respon. Tuhan mau panggil saudara menjadi anak-anak Allah yang kudus. Persembahkanlah tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara ada hari ini berkata, betul Pak itu ada. Minta pengampunan di hadapan Tuhan. Dan berkata aku siap. Terima kasih Tuhan kau baik. Kalau ada, di tempat saudara saja. Taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kanan. Kalau ada panggilan dalam hidup saudara dan kita masih belum respon, tidak usah malu dan tidak usah takut. Itu adalah iman kita di hadapan Tuhan. Ya, terus pegang dadamu dan angkat tanganmu. Tuhan hamba berdoa dari tangan yang terangkat. Dan tangan yang ada di dada. Roh Kudus menjamah. Sebab persekutuan dengan Tuhan melalui rohnya yang kudus menolong saudara. Dan hari ini Tuhan setiap tangan yang terangkat. Tuhan lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada panggilan ilahi dalam hidup saudara. Dan biarkan itu terjadi. Dan hari ini saudara,
Ketika saudara berkata, Tuhan aku mau, maka ada cara Tuhan untuk membawa saudara. Biarkan Engkau berikan hidupmu dalam karyanya yang hebat. Dan hari ini Tuhan tolong. Tuhan, hamba berdoa. Setiap anak-anakmu yang tangannya terangkat, Tuhan lawat dan jamah. Apapun yang menjadi pergumulan, kendala dalam kehidupan, untuk betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang membukakan, Tuhan sendiri yang menolong. Tuhan lawat dan Tuhan jamah. Jangan khawatir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan jamah dan lawat dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terus nikmati kasih Tuhan. Terus nikmati kasih Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau baik. Engkau baik. Jamah setiap hati ini Tuhan. Dan Engkau akan bangkit bersama dengan karya Tuhan. Engkau akan menang dalam pergumulanmu. Engkau akan bebas. Dan engkau dapat bersaksi bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus hebat.